Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita mulai ibadah kita pagi hari ini. Saya ajak kita boleh bangkit berdiri. Kita naikkan pujian, ucapan syukur, penyembahan kita yang terbaik buat Tuhan kita. Segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kita nyanyikan pujian ini dari awal, jadi harapan hati buat setiap kita. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kami, di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kita mulai pujian ini dari awal dan kita belajar lagu ini bila jadi ungkapan hati buat setiap kita. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus
aku lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri dan kesempatan baru sekali. Yesus selamanya, Yesus harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus selamanya, Yesus harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kita mulai dari awal. Saya minta jemaat boleh menyanyikan pujian ini. Setiap musim kehidupan, waktu kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri sama-sama sekali. Yesus selamanya, Yesus harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus selamanya, Yesus harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus selamanya, Yesus harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus,
cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali lagi, sekali Yesus, selamanya Yesus. Di dalam Engkau harapan kami tak akan pernah hilang. Harapanku tak akan hilang. Terima kasih, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Apapun keadaan kami Tuhan, kami akan tetap setia pada, karena sekali Yesus akan tetap Yesus. Engkaulah harapan kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Kialara shiki. Kialara. Selamanya hanya Yesus. Kialara shiki.
kasih Yesus. Engkau yang beracara lebih lagi Tuhan buat ibadah kami pagi hari ini. Dari awal sampai akhir, lawatan-Mu boleh kami rasakan, sukacita-Mu boleh kami rasakan Tuhan. Dan kemenangan-kemenangan itu boleh kami dapatkan di dalam Engkau Yesus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mulai awali lebih lagi ibadah kami dengan sorak-sorai yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya kita katakan amin. Yes. Selamat pagi, gimana kabarnya jemaat Tuhan? Sebelum duduk boleh kasih salam kanan kirinya, katakan Tuhan Yesus luar biasa, Tuhan Yesus baik. Terima kasih. Boleh kembali duduk, silakan boleh kembali duduk. Ada sebuah kisah di Alkitab tentang Raja Yosafat, di mana pada suatu ketika bahwa Raja Yosafat dikepung oleh musuh-musuhnya dengan begitu banyak musuh. Dan saat itu Raja Yosafat merasa khawatir. Tapi satu hal yang benar yang boleh Yosafat lakukan, dia boleh datang, dia boleh menyembah Tuhan. Dan kita tahu bahwa Tuhan memberikan kemenangan oleh Raja Yosafat, kemenangan yang besar yang boleh Raja Yosafat lakukan karena percaya kepada Tuhan. Dan kita percaya bahwa Tuhan yang disembah oleh Raja Yosafat adalah Tuhan yang sama yang kita sembah malam ini. Tuhan yang memberikan kita kemenangan demi kemenangan. Engkau
kita untuk jemaat boleh kembali bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian. Meskipun musuh di depanku bertangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, belasa di sisi kanan, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenangan, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenangan, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenangan, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganku, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenangan, Kaulah kuatku. Berikan sorak-sorai sekali lagi buat Tuhan kita yang memberi kemenangan. Haleluya. Tuhan Tuhan yang memberi kemenangan kami Tuhan. Pagi hari ini kami mau nyatakan kami orang-orang yang menang di dalam Engkau. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan dengan iman. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, Iblislah dikalahkan. iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak Jika kita, Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. angkat tanganmu katakan. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Pagi hari ini kita percaya bahwa kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis tak dikalahkan oleh kuasa darah. Jika Allah di pihak Jika kita, Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih
pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan kita lebih. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang memberi kemenangan demi kemenangan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami yakin Tuhan, Kau hadir di sini memberikan kemenangan, memberikan kelepasan, memberikan kesembuhan dan pemulihan bagi setiap kami Tuhan Yesus. Haleluya. Katakan, jemaat Tuhan, mari kita dengan iman katakan. Ku yakin Kau hadir di sini, Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Kau besar, Kau besar.
Pagi hari ini angkat tanganmu, angkat hatimu, angkat suaramu, katakan, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Katakan sekali lagi, ku yakin Tuhan. Yakin Kau hadir di sini. Pagi hari ini Dia hadir di tengah-tengah kita. Ku rasa Dia memberikan kemenangan dalam hidup kita. Dia memberikan kuasa-Nya yang tak terbatas kepada setiap kita. Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini. Berikan sorak-sorai buat Tuhan yang memberikan kemenangan demi kemenangan dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. Segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu saudara sekalian. Maafkan pagi ini saya khotbah dari bawah karena kakinya sakit tidak bisa naik. Jadi saya mau menyampaikan firman dari bawah, tapi mari kita berdoa lebih dulu supaya Tuhan tolong kita mendengar firman-Nya. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih berkat kasih karunia Tuhan kami ada di bait Allah, di rumah Tuhan untuk dapat melayani Engkau. Berkati kami sebentar akan mendengar firman-Mu, berilah urapan yang baru dan pertolongan Tuhan, supaya kami dapat mendengar dan mendapat rema yang daripada Tuhan. Urapi hamba-Mu dan tolong hamba-Mu agar dapat mampu menyampaikan firman-Mu yang telah Kau berikan pada hari ini. Urapi jemaat semua agar dapat menerima pesan Tuhan yang Kau sampaikan. Dan kami mengikat segala kuasa jahat, roh kegelapan yang mencoba mengganggu pelayanan firman pada pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami patahkan dan kami hancurkan. Dan biar Roh Kudus menolong kami semua mendengar sabda Tuhan, mengerti kehendak Tuhan dan melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa.
Dalam berkat nama Tuhan Yesus kami doakan dan mohonkan ini semua. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu. Pagi ini tema yang akan kami sampaikan adalah menjadi tua dan menjadi dewasa. Ya, ini tema bulanan kita, tahunan bahkan, tahun transformasi. Ada transformasi dalam kehidupan kita, menjadi tua, secara rohani juga menjadi dewasa. Bapak Ibu, untuk orang menjadi tua, beda dengan menjadi dewasa. Kalau orang menjadi tua, itu otomatis tiap tahun kita bertambah tua. Ya, tahun demi tahun kita bertambah tua. Kalau umur kita tahun ini 17, maka tahun depan umur kita jadi 18. Itu otomatis. Kalau tahun kita 60, maka tahun depan 61. Dan seterusnya. Tetapi menjadi dewasa itu tidak otomatis. Ada orang tua yang tidak dewasa. Jadi umurnya tua tapi sifatnya, kelakuannya itu seperti anak-anak. Jadi tidak otomatis menjadi dewasa. Nah, apa tanda-tandanya kalau orang menjadi dewasa? Mari kita baca Ibrani 4:13 dan Ibrani 5:14. Mari kita baca ayat 13 bersama-sama. 1, 2, 3. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, penuh kedewasaan dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Jadi kalau orang dewasa tandanya orang itu punya panca indera yang terlatih sehingga dia bisa membedakan. Ya, jadi orang dewasa itu panca inderanya terlatih dan orang itu bisa membedakan. Membedakan apa? Ada paling tidak 5 hal. Bisa membedakan 5 hal. Mari kita lihat yang pertama, bisa membedakan jahat atau baik. Ya, kalau orang dewasa bisa membedakan, tapi kalau anak-anak tidak bisa membedakan itu jahat atau baik. Pernah ada seorang anak yang menonton orang memegang ular. Ular berbisa, ular kobra. Dia pegang ekornya dan dia membuat ular itu tidak bisa menengok ke belakang. Ular itu tetap menghadap ke depan dan tidak bisa menggigit orang yang memegang ekornya itu. Nah, anak ini menonton demikian punya ide. Dia akan meniru orang itu. Padahal itu adegan yang berbahaya dan tidak boleh ditiru. Ya, kecuali oleh profesional. Tapi anak itu tidak bisa membedakan jahat atau baik. Kebetulan waktu pulang dia melihat ada ular di jalan. Dan tanpa ragu-ragu, dia memegang ekor ular itu dan mencoba bertindak seperti orang yang dia lihat tadi di pertunjukan. Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba ular itu berbalik dan menggigit tangannya. Pada mulanya sepertinya tidak terjadi apa-apa. Tapi tidak lama kemudian dia merasakan badannya kejang dan dia menjadi sulit bernapas
karena paru-parunya keracunan. Setelah itu badannya kejang, lalu dia terjatuh. Jantungnya rusak oleh karena ular dan dia meninggal dunia. Ya, itulah anak tidak bisa membedakan antara yang jahat atau yang baik. Sehingga dia bermain-main dengan ular yang berbahaya dan akhirnya tewas karena dipagut oleh ular beracun itu. Jadi yang pertama, orang dewasa bisa membedakan antara jahat atau baik. Tapi anak-anak tidak bisa membedakan jahat dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa membedakan bernilai atau tidak. Kalau orang dewasa, dia bisa membedakan barang yang bernilai atau tidak. Kalau anak-anak tidak bisa membedakan mana yang bernilai, mana yang tidak. Ya, satu kali ada orang memegang permen di tangan kanannya dan di tangan kirinya ada uang ratusan ribu. Dia membawa uang dan permen ke depan anak-anak dan berkata, ayo pilih permen coklat atau uang. Nah, ada satu anak maju, yang dipilih adalah permen, tidak uang. Nah, kenapa demikian? Dia dapat permen tapi tidak dapat uang 100.000. Padahal uang 100.000 itu bisa untuk beli permen 10 atau lebih. Tapi dia memilih permen 1. Karena apa? Karena dia anak-anak, tidak bisa membedakan mana yang bernilai dan mana yang tidak. Sehingga ya dapatnya permen yang tidak bernilai dan kehilangan uang yang lebih bernilai harganya. Kenapa demikian? Sekali lagi karena anak-anak tidak bisa membedakan nilai, bernilai atau tidak. Kalau anak-anak tidak bisa. Kalau orang dewasa bisa, dia tidak akan memilih permen, tapi akan memilih uang yang 100.000 daripada satu batang permen coklat yang harganya tentu tidak sampai 100.000. Itulah bedanya anak-anak dengan dewasa. Yang ketiga, anak-anak kalau dewasa bisa membedakan fana atau abadi. Ya, fana atau baka, fana atau abadi. Contohnya, kalau seorang mendapat undangan pesta, dan pada hari itu hari ibadah, dia harus memilih ikut pesta atau ibadah. Nah, pilihan itu ya terserah dia berpikir bagaimana, apakah lebih baik pesta karena di sana banyak makanan atau ibadah. Sama-sama ada makanan, cuma kalau pesta makanan yang fana, tapi kalau ibadah dapat firman, makanan yang abadi. Nah, sama-sama dapat makanan, tapi kalau pesta itu makanan yang fana, makanan yang pada akhirnya dibuang ya ke dalam jamban. Tapi kalau ibadah, makanan yang abadi, yaitu firman Allah, makanan yang menjadikan kita dewasa di dalam Tuhan. Kadang-kadang anak-anak Tuhan lebih memilih pesta daripada ibadah. Ya, bahkan walaupun ibadahnya pagi, pestanya siang, dia pagi sudah tidak beribadah untuk berhias persiapan. Ya, kalau pengantinnya mau pesta berhiasnya 5 jam, 6 jam, itu wajar karena dia akan menjadi mempelai. Tapi
kalau hanya undangan, ya berhias itu boleh, baik. Tapi tentu tidak berjam-jam ya. Masa undangan saja berhiasnya 5-6 jam ya. Saya kira itu berlebihan. Tapi kebaktian pagi dia tidak datang dengan alasan persiapan pesta. Dari pagi sudah berhias sampai siang. Jadi dia tidak datang ibadah. Nah, pilihan ini menunjukkan dia anak Tuhan yang dewasa atau anak Tuhan anak-anak. Kalau dia dewasa, dia akan memilih ibadah daripada pesta. Dan kalaupun dia ikut pesta, dia ibadah dulu. Baru kemudian setelah itu dia ikut pesta. Tapi kalau dia tidak dewasa, dia anak Tuhan yang masih kanak-kanak, ya dia tidak ibadah demi persiapan untuk pesta, makan minum yang fana. Jadi itulah dewasa atau tidak. Yang ketiga bisa membedakan hal-hal yang fana atau baka atau abadi. Ya, contohnya tadi pesta atau ibadah. Berikutnya yang keempat, bisa membedakan prioritas atau bukan. Ya, contohnya kuliah atau nonton bola. Kalau dia seorang mahasiswa, dia ada kuliah sore itu, tetapi ada pertandingan bola. Nah, dia harus memilih kuliah atau nonton bola. Kalau dia orang yang dewasa, dia tahu prioritasnya. Dia sebagai mahasiswa, prioritasnya bukan nonton bola, prioritasnya adalah kuliah, bukan nonton bola. Jadi dia berangkat kuliah dan merelakan tidak nonton bola. Tapi kalau dia belum dewasa, dia meninggalkan kuliah dan dia nonton bola. Jadi tidak bisa membedakan prioritas atau bukan. Tidak salah nonton bola, apalagi mungkin pertandingan-pertandingan yang spektakuler atau terkenal, klub-klub yang terkenal. Tetapi anak Tuhan yang dewasa bisa membedakan mana yang prioritas dan mana yang bukan. Kalau prioritas seorang mahasiswa tentunya kuliah dan bukan nonton bola. Tapi kalau belum dewasa, dia tidak bisa membedakan mana yang prioritas atau mana yang bukan. Ya, yang kelima, yang terakhir, bisa membedakan kehendak Tuhan atau bukan. Ya, contohnya bawa perpuluhan atau tidak. Anak-anak Tuhan yang dewasa, dia tahu Tuhan menghendaki kita membawa perpuluhan kepada Tuhan. Bahkan Tuhan berkata, cobailah akan daku. Kalau aku tidak akan membuka bagimu tingkap-tingkap langit, pintu surga, dan membukakan berkat yang limpah dalam hidupmu. Tuhan begitu rindu anak-anak Tuhan hidup dalam keberkatan, sehingga dia berkata, cobailah akan daku. Firman Tuhan berkata, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ketika iblis mencobai Tuhan Yesus untuk menjatuhkan diri dari hubungan bait Allah, Tuhan Yesus berkata, firman-Nya berkata, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu, tapi hanya dalam hal perpuluhan. Tuhan Yesus berkata, cobailah akan daku. Dalam hal lain kita tidak boleh mencobai Tuhan. Hanya dalam hal perpuluhan inilah Tuhan berkata, cobailah akan daku. Karena Dia ingin anak-anak Tuhan mencoba membawa perpuluhan dan menerima berkat-berkat Tuhan yang limpah dalam kehidupannya. Jadi kalau orang itu tidak hanya tua, tapi menjadi dewasa,
Dia dapat membedakan yang baik atau jahat, bernilai atau tidak, fana atau baka. Bisa membedakan hal-hal yang prioritas dan hal-hal yang bukan. Bisa membedakan kehendak Tuhan atau bukan. Jadi Tuhan ingin kita membawa perpuluhan. Alasan pertama karena ketaatan akan membawa mujizat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Dia berkata, cobailah kehendakku. Tidak ada hal lain kita boleh mencobai Tuhan. Hanya dalam hal perpuluhan Tuhan berkata, cobailah kehendakku. Itu karena Tuhan begitu rindu anak-anak Tuhan mengerti kehendak Allah dan apa yang terjadi kalau mereka taat kepada Tuhan dalam hal ini. Alasan yang kedua, ya kita lihat janda Sarfat taat dan hidupnya dan putri tunggalnya dipelihara Tuhan pada musim paceklik atau masa kelaparan. Naaman taat dan sakitnya, sakit kusta yang tidak ada obatnya disembuhkan Tuhan. Petrus taat dan mengalami kelimpahan. Mereka menjala ikan begitu banyak sampai jalannya hampir koyak karena terlalu banyak ikan yang didapat di dalamnya. Alasan yang kedua adalah karena taat, perpuluhan akan membuka segala pintu langit. Tuhan berkata, aku akan membukakan tingkap-tingkap langit, pintu-pintu langit, dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Tuhan ingin anak-anak Tuhan melihat pintu yang terbuka. Baik pintu kelimpahan, pintu kesehatan, pintu kesembuhan, pintu kebahagiaan, pintu keharmonisan, dan pintu pemulihan, dan lain sebagainya. Demikianlah Allah rindu agar kita mengalami hidup yang istilahnya itu bebas, merdeka. Merdeka dari kekurangan, merdeka dari kemiskinan, merdeka dari penyakit, dan sebagainya. Tanggal berapa akan ada seminar? 27 Agustus nanti akan ada seminar di gereja kita tentang financial freedom atau kebebasan keuangan yang akan disampaikan oleh ya hambanya, nanti akan diumumkan. Ya. Nah, ini penting sekali. Anak-anak Tuhan jangan cuma merdeka secara jasmani, physical freedom, ya sudah tidak dijajah Belanda, tidak dijajah Jepang, tetapi masih dijajah oleh kemiskinan, masih dijajah terbelenggu oleh kekurangan. Dan itu menimbulkan efek yang tidak baik. Kemarin ada sopir taksi online yang dibunuh di Semarang ini, yang membunuh alasannya karena dia butuh uang untuk membayar kuliah adiknya. Jadi walaupun dia sudah bebas merdeka dari Jepang dan Belanda, tapi secara keuangan dia masih terbelenggu oleh utang piutang. Sehingga akhirnya dia membunuh sopir taksi online itu. Dan akhirnya ya bencana menimpa dirinya, juga menimpa adiknya, tidak jelas biaya kuliahnya bagaimana, dan orang itu masuk penjara. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan ingin kita merdeka jasmani, rohani, merdeka dalam keuangan kita, merdeka dari belenggu-belenggu yang lain, seperti ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, dan sebagainya. Mari kita angkat sebuah pujian, makin tua, makin dewasa, di hadapan Allah dan manusia, seperti Yesus, makin tua, yes, makin dewasa.
makin tua, makin dewasa di hadapan Allah dan manusia. Seperti Yesus, makin tua, yes, makin dewasa, makin tua, makin dewasa di hadapan Allah dan manusia. Seperti Yesus, makin tua, yes, makin dewasa, makin tua, makin dewasa di hadapan Allah dan manusia. Seperti Yesus, makin tua, yes, makin dewasa, makin tua, makin dewasa di hadapan Allah dan manusia. Seperti Yesus, makin tua, yes, makin bahagia. Sekali lagi, makin tua, makin dewasa di hadapan Allah dan manusia. Seperti Yesus, makin tua, yes, makin dewasa, makin tua, yes, makin dewasa. Terima kasih untuk firman-Mu pagi ini Tuhan. Biarlah di hari kemerdekaan ini kami menjadi orang-orang yang merdeka dan menjadi dewasa. Tidak saja bertambah tua, bertambah usia, tapi bertambah dewasa di dalam Tuhan. Urapilah kami semua agar dapat menangkap rema yang Kau berikan dan kami boleh berkenan di hadapan Allah dan manusia dan menyukakan hati Tuhan. Berkati firman-Mu yang telah dibagikan pada saat ini, dan biarlah Tuhan urapi kami untuk menjadi orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan, sehingga kami dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat, antara yang bernilai dan yang tidak, antara yang fana dan yang baka, antara yang prioritas atau bukan, dan dapat mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kami, melakukan apa yang Kau kehendaki, sehingga kami mengalami banyak mujizat dan melihat banyak pintu peluang, pintu kesempatan terbuka dalam hidup ini, dan kami boleh memuliakan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, firman-Mu kekal selama-lamanya. Memberkati firman-Mu dan memberkati kami semua yang hadir maupun kami yang mengikuti ibadah ini secara online. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, Tuhan memberkati. Bapak Ibu nanti dapat membawa persembahan dan perpuluhan pada waktu keluar di kotak depan pintu yang telah disediakan. Tuhan memberkati Bapak Ibu dan saudara sekalian. Amin. Saat ini kami akan menyampaikan beberapa informasi kegiatan dari GPI Semarang Indah. Informasi yang pertama, ibadah raya onset minggu depan tanggal 13 Agustus tahun 2023 diadakan pada pukul 8 pagi dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Pratama Yohan Emmanuel Prayitno. Dan bagi jemaat yang belum bisa hadir dalam ibadah onset ini dapat mengikuti ibadah secara online pada sore hari pukul 17.00 di channel YouTube GPI Semarang Indah. Minggu depan di dalam ibadah raya onsite akan diadakan sakramen perjamuan kudus. Bagi Bapak Ibu yang akan mengikuti sakramen ini secara online dapat terlebih dahulu menyiapkan roti dan anggur secara mandiri. Sehubungan dengan diadakannya acara Independence Family Day pada tanggal 20 Agustus 2023,
Maka hari ini setelah ibadah raya akan diadakan pengarahan bagi seluruh anggota jemaat yang bersedia untuk mengikuti acara tersebut di atas. Bagi Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan kasih ataupun perpuluhannya bagi pelayanan dan pekerjaan Tuhan, amplop persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di pintu keluar gereja ketika Bapak Ibu akan pulang. Dan ada tambahan pengumuman dari Yud, silakan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kami dari Youth Philadelphia akan mengadakan Youth Special Independence Day dengan tema Brother in Arms yang akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 pukul 5 sore di ruang aula Gedung Philadelphia atau ruang sekolah minggu. Kami mengajak anak-anak muda dari kelas 6 SD sampai dengan kuliah untuk ikut serta dalam ibadah ini dengan dress code baju berwarna merah atau putih. Mari bersama-sama kita memuji dan merasakan hadirat Tuhan bersama. Tuhan Yesus memberkati. See you and God bless you. Sebelum pulang kita akan menerima berkat dari Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu untuk Bapak bangkit berdiri bersama-sama. Dan nanti Pendeta Madya Samuel Leloid akan memberikan doa berkat bagi kita semua. Mari Bapak Ibu sebelum kita pulang kita mau bersama-sama datang kepada Tuhan. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Bapa buat kasih setia dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur buat kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami untuk kami boleh bersama-sama datang beribadah untuk memuji dan memuliakan akan nama-Mu. Dan ketika kami pulang Tuhan kami berdoa biarlah melalui setiap pujian, penyembahan dan juga firman yang sudah disampaikan untuk boleh memberkati kehidupan kami. Untuk membuat roh kami Tuhan semakin bertumbuh, semakin kuat di hadapan-Mu ya Bapa. Bapak yang dikasihi Tuhan pada akhir pada hari ini, mari angkatlah kedua tangan-Mu kepada Tuhan. Pulanglah dan terimakan berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Diberkatilah dengan kesehatan yang baik. Diberkatilah keluarga dan rumah tanggamu. Diberkatilah usaha dan pekerjaan-Mu. Dan diberkatilah segala hasil pekerjaan tangan-Mu karena Tuhan yang menyertai engkau. Tuhan akan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan mengabaikan wajah-Nya kepadamu dan akan memberikan kepadamu damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Yesus yang kita kasih datang untuk kali yang kedua. Mari kita semuanya percaya terima berkat Tuhan. Katakan dengan iman bersama-sama. Amin.